Akhlak adalah perilaku atau budi pekerti seseorang yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas. Ini melibatkan secara seseorang berinteraksi dengan orang lain, bagaimana mereka menanggapi situasi tertentu, dan bagaimana mereka ingin memperlakukan diri sendiri. Akhlak merupakan inti dari kepribadian seseorang yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai yang mereka anut. Jenis-jenis akhlak ada 10. Yang pertama itu tawadu atau kerendahan hati, sikap rendah hati dan tidak sombong dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kedua itu ikhlas atau kesucian hati, melakukan segala perbuatan hanya karena mengharapkan ridha Allah tanpa memperdulikan pujian atau imbalan dari manusia. Yang ketiga itu sabar atau kesabaran, menahan diri dalam menghadapi cobaan dan kesulitan, serta tetap tenang dan tabah. Keempat itu ada sidik atau kehormatan, menjaga kejujuran dan kebenaran dalam segala perkataan dan perbuatan. Yang kelima itu amanah atau kepercayaan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan. Yang keenam itu adil atau keadilan, menegakkan keadilan dalam segala hal tanpa memihak kepada diri sendiri atau pihak lain. Yang ketujuh itu kasih sayang atau kepedulian, menunjukkan perhatian dan kebaikan kepada sesama manusia serta makhluk Allah lainnya. Yang ke-8 itu husnuzon atau berbaik sangka, berprasangka baik kepada orang lain dan tidak mencurigai atau menduga-duga yang buruk tanpa bukti yang jelas. Yang ke-9 itu takwa atau ketakwaan, kesadaran dan ketaatan kepada Allah serta menjauhi segala larangannya. Yang ke-10 itu ridho atau ketulusan hati, menerima segala ketentuan dan takdir Allah dengan lapang dada dan ikhlas. Persamaan akhlak, etika, moral. Tujuannya ketiganya adalah bertujuan untuk membimbing manusia dalam berperilaku dan menilai baik dan buruknya suatu perbuatan. Sumbernya ketiganya adalah bersumber dari nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Fungsinya ketiganya adalah merupakan fungsi menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkualitas bagi umat manusia. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. Dalam definisi, akhlak itu sifat yang melekat pada diri manusia yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan baik atau buruk. Etika, ilmu tentang nilai-nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam suatu profesi tertentu. Moral, nilai-nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi manusia dalam berperilaku dan menilai baik buruknya suatu perbuatan. Perbedaan dalam sifat, akhlak lebih internal dan berkaitan dengan karakter seseorang. Etika lebih eksternal dan berkaitan dengan aturan dalam suatu profesi. Moral lebih objektif dan berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ruang lingkup akhlak. Hablum minallah adalah hubungan dengan Allah. Hablum minallah dilaksanakan dengan ibadah. Dengan kata lain, hablum minallah adalah aspek ubudiyah atau ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kewajiban beribadah secara fisik, yakni dengan sholat, puasa, dan usaha untuk mendapatkan kedudukan yang mulia agar dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban jiwa, dengan berkeyakinan dengan benar tentang keesaan Allah, memuji dan selalu mengagungkannya, merenungi dan mensyukuri segala karunia-Nya, dan selalu memperdalam pengetahuan ini sehingga akan muncul rasa tawadu kepadanya. Kewajiban terhadapnya saat berinteraksi sosial seperti saat bermuamalah dan sebagainya. Jadi pengetahuan tentang keesaan Allah lah yang akan menjadi dasar atau fondasi dalam perkembangan akhlak anak-anak selanjutnya. Hablum minanas. Hubungan bersama manusia hendaknya saling memuliakan dengan bersikap adil. Ketika memutuskan sesuatu dan sebagainya, Islam sudah banyak memberikan contoh perbuatan yang indah jika dilakukan bersama-sama. Islam menganjurkan manusia untuk berkumpul di masjid 5 kali setiap harinya untuk sholat berjamaah. Itu semua dianjurkan supaya bisa saling bertemu satu sama lain sehingga akan melahirkan cinta dan terjadilah persatuan. Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kamu ialah
adalah mereka yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Hablum minal alam. Arti hablum minal alam adalah hubungan manusia dengan alam. Selain ditugaskan untuk beribadah dan menjaga persaudaraan, manusia juga diberi tugas untuk memakmurkan bumi. Allah bahkan secara tegas mengancam manusia yang telah berbuat kerusakan di muka bumi. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan dan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 1. Akhlak berkomunikasi. Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Maka komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan, yakni risalah atau nilai-nilai Islam, dan cara dalam hal ini tentang gaya bicara dan penggunaan bahasa. Retorika, pesan-pesan keislaman yang disampaikan dalam komunikasi Islam meliputi seluruh ajaran Islam, meliputi akidah, iman, syariah Islam, dan akhlak ihsan. Dalam berbagai literatur tentang komunikasi Islam, kita dapat menemukan setidaknya 6 jenis gaya bicara atau pembicaraan qaulan. Ukhuwah berasal dari kata akun, akhirnya berserikat dengan yang lain karena kelahiran dari dua belah pihak atau karena persusuan. Ukhuwah merupakan salah satu ajaran Islam mengenai konsep persaudaraan. Dalam Islam, ajaran ukhuwah bermakna satu ikatan persaudaraan antara dua orang atau lebih berdasarkan keimanan yang sama, kesepakatan